Selanjutnya, kita bakal mencoba untuk menampilkan data yang sudah ada di dalam database atau read-nya gitu. Untuk read, update, dan delete kita bakal bahas nanti. Nah, untuk read-nya, kita akan coba isi terlebih dahulu data di uh, tabel ini gitu. Tabel apa? Tabel buku ini. Nah, kita bisa langsung klik aja yang tambahkan atau insert di sini. Nah, untuk ID-nya karena kita bikin adalah auto increment, jadi kita bisa aja nggak perlu isi gitu. Misal nama bukunya adalah uh, senja 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 senju. Penulisnya misal Hasbi. Harganya itu adalah 100.000. Oke. Nah, kita tinggal kirim aja. Set. Oke, ini udah ada nih. Set itu ini query-nya udah ada. Kita bakal buat SQL Builder untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabelnya. Kita bisa bikin aja sebuah function namanya tabel atau select, terserah. Di sini kita bakal menambahkan sebuah parameter dollar table agar si tabelnya itu responsif gitu. Mau dipakai untuk tabel manapun, SQL Builder ini tuh bisa dipakai gitu. Selanjutnya kita bakal membuat query-nya. Nah, karena di sini belum memiliki atribut query, jadi kita buat dulu public dollar query seperti ini. Nah, di function tabelnya kita tinggal masukin aja this query sama dengan select bintang from dollar table seperti ini. Terus kita tinggal return aja. Return dollar this. Nah, di sini terjadi typo. Oke. Sudah seperti ini aja. Nah, kita juga bisa cek nih dollar $db terus table. Misal tabelnya itu adalah buku yang tadi. Seperti ini. Nah, kita bisa cek di yang file database itu untuk memunculkan si query-nya. Kita coba echo dollar this query. Nah, ini udah ada nih si query-nya itu seperti ini. Udah bener berarti nih. Kalau udah kita komen aja ini. Nah, kemudian untuk menampilkannya atau mengeksekusi query-nya, query select ini, kita memerlukan fetching gitu. Atau kita bisa langsung bikin aja sebuah function. Lihat. Di sini kita bikin variable dollar result yang akan menjalankan si query ini. SQLi query dollar this query seperti ini. Kita tinggal return aja dollar result karena data yang akan ditampil atau dikirimkan dari database itu berupa asosiasi array gitu. Makanya kita harus fetch all, kemudian mysqli asok seperti ini. Kita nanti di controller tinggal membuat seperti ini saja. Selanjutnya kita bakal bikin controllernya. Misal namanya buku controller.php.
Oke, di sini karena kita akan langsung eh, mengkoneksikan si database-nya ketika pembuatan controller ini. Jadi kita bakal require once terlebih dahulu ke database, ke file database.php-nya. Seperti ini. Kemudian kita bakal bikin kelas yang namanya buku aja. Sebenarnya sebaiknya itu disamakan dengan nama file, tapi it's okay. Misal kita nak coba ubah dulu buku controller. Nah, kita bakal membutuhkan sebuah atribut. Oke, di sini kita membutuhkan access modifier-nya. Kita buat public saja. Nah, jadi si variable db ini tuh akan menjadi uh, apa ya, perantara untuk mengkoneksikan database ke modelnya ke sini. Jadi kita tinggal bikin aja function construct di sini listDB sama dengan new database. Nah, ini otomatis akan terhubung dengan si database-nya. Kemudian kita buat sebuah function untuk menampilkan seluruh buku yang ada di dalam tabel. Jadi misalnya kita namain get all books. Seperti ini. Terus kita tinggal panggil aja seperti yang ini. Cuman kita akan kita jalankan si query-nya, kita tambahkan get. Berarti db table ini adalah buku. Kemudian kita gunakan get seperti ini. Oke. Oke, sudah selesai untuk bagian backend-nya gitu. Kemudian kita bakal buat aja file yang namanya index.php. Di sini kita bisa langsung aja buat HTML seperti ini nih, atau enggak juga nggak masalah gitu. Misal di bodinya saya mau bikin sebuah tabel. Yang akan kita tampilkan itu adalah nama penulis sama harga. Jadi kita bikin th, tr terlebih dahulu, kemudian th sebanyak 4 buah. Misal nomor, kemudian nama buku, kemudian penulis, dan juga harga. Seperti ini. Nah, untuk table row yang keduanya atau isinya itu kita akan lakukan looping berdasarkan data yang ada. Nah, di sini itu untuk require once-nya. Kalian boleh dilakukan di atas atau langsung di sini. Kalau saya di sini aja biar kelihatan. Require once. Berarti kita akan ambil dari buku kontrol. Terus kita akan buatkan objek buku controllernya seperti ini. Oke, kita tinggal panggil aja gelar buku. Kemudian get all books. Nah, karena ini tuh akan mereturn nilai-nilai gitu. Kita tinggal return aja. Oh ya. Kita tinggal return aja nih di sini. Return. Karena kita akan mengembalikan nilai-nilai gitu. Jadi kita harus simpan di dalam sebuah variabel. Boleh seperti ini. Kemudian kita tinggal looping saja.
Oke, di sini dari datas tidak perlu karena kita tidak akan mengambil dengan kolom-kolomnya, tapi akan value-nya aja gitu. Oke, selanjutnya di sini hmm, oh, ini kita bisa gunakan seperti ini ya. And for each. Nah, jadi kita bisa dengan leluasa membuat uh, sintak HTML-nya di sini. Nggak tanpa terpaku sama kurung kurawal. Sebenarnya sama aja kayak kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal gitu. Cuman kita bisa gunakan seperti ini. Kita bikin tr, isinya itu td sebanyak 4. Oke, sebelumnya kita buat dulu variabel i yang memiliki nilai 1 untuk si nomornya. Seperti ini. Dolar $i saja. Kemudian di sini kita dolar data, ambil yang field nama. Ini boleh di copy saja. Set nama, kemudian penulis. Ini harus sesuai dengan penamaan kolom di database-nya. Seperti ini nih. Ini harus persis. Oke, cukup. Oh ya, untuk dolar i-nya kita coba plus-pluskan. Mungkin saya bakal coba tambahkan border satu saja. Oke, sekarang kita bakal coba lihat di indeks. Sorry, salah. Set. Nah, terjadi error nih. Errornya karena di database line 30. Oke, ternyata ini errornya itu karena si di sini nih page all-nya itu salah. Jadi di variabel buku ini di dalam database DB buku itu belum ada karena saya menambahkannya tabel buku itu di DB CRUD. Jadi kita koneksinya ke DB CRUD aja. Oke, seperti ini kita coba lagi. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Ini seperti itu untuk read ke dalam database.